selanjutnya, yang berikutnya adalah yang ke-11. An-nasihatu lillahi wali kitabihi wali rasulih wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nah, kita lihat di sini nomor 11. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka kita terjemahkan an-nasihatu nasihat lillahi kepada Allah atau untuk Allah, wali kitabihi dan untuk kitabnya, wali rasulihi dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina dan untuk para imam-imamnya kaum muslimin, wa ammatihim dan kaum muslimin secara umum. Artinya masyarakatnya, selain imamnya, selain pemimpinnya, ya masyarakatnya. Nah, di poin ke-11 ini, kita diingatkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya terdapat di Sahih Muslim dan beberapa kitab hadis yang lain. Redaksinya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dalam riwayat tersebut disebutkan 3 kali ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Kulna, atau dalam riwayat yang lain disebutkan qalu, mereka bertanya, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Ditujukan kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi dan untuk kitabnya, wali rasulihi dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina dan untuk imamnya kaum muslimin, wa ammatihim dan kaum muslimin secara umum. Ammah itu artinya umum. Kalau itu pemimpin, pasti ya rakyatnya, masyarakat secara luas. Nah, apa yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah? Diterjemahkan nasihat untuk Allah, nasihat kepada Allah. Maksudnya gimana? Yang dimaksud di sini ada beragam penjelasan, salah satunya adalah penjelasan dari salah seorang ulama yang wafat tahun 1163, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Beliau mengatakan bahwa an-nasihatu lillah itu artinya adalah seorang hamba menjadikan dirinya ikhlas kepada Rabb-nya. Ikhlas dalam apa? Dalam ibadah, dalam bertauhid, dalam uluhiyah, dalam menghambakan diri kepada Allah SWT. Jadi, an-nasihatu lillah itu artinya betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ibadah. Tidak terkotori dengan noda kesyirikan. Kemudian mengagungkan Allah dengan sikap mengagungkan yang tertinggi. Kemudian mengamalkan amalan-amalan zahir maupun batin yang dicintai oleh Allah SWT. Sekaligus juga kebalikannya, menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk yang lainnya apa? Dari an-nasihatu lillah, yaitu mencintai pada apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Maka yang namanya wala bara, keberpihakan, cinta, benci itu ada yang bentuknya ibadah yang harus diatur mana yang kita cintai, mana yang kita benci. Jadi orang bisa dianggap menyimpang ketika kecintaannya tidak sejalan dengan apa yang Allah
kehendaki. Kemudian bentuk dari an-nasihatu lillah juga adalah meyakini semua yang Allah jadikan sebagai kebenaran. Ketika kita berdoa, Allahumma arinal haqqa warzuqnat tiba'ah. Jadi kita minta kepada Allah ditunjukkan yang benar itu sebagai kebenaran. Dan kita meyakini itu. Jangan kebalik. Yang batil dianggap kebenaran. Lalu diyakini. Na'udzubillah. Kita meyakini yang benar sebagai kebenaran, yang salah sebagai kesalahan. Kebatilan. Ya, lanjutan doanya, wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Kita minta kepada Allah SWT supaya diberikan kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Ditunjukkan kebatilan itu seperti apa, yang mana, dan diberikan karunia kekuatan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Nah, maka nasihat kepada Allah atau nasihat untuk Allah juga di situ ada unsur cinta dan benci. Kemudian bentuk lainnya adalah hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah bagian dari an-nasihatu lillah. Sabar atas bencana yang menimpa juga bagian dari an-nasihatu lillah. Ridho dengan takdirnya juga bagian dari an-nasihatu lillah. Jadi ini bentuk yang pertama dari an-nasihatu lillah. Bagian pertama dari an-nasihah. Yang pertama lillah. Jadi itu makna an-nasihatu lillah yang begitu luas. Di situ ada unsur tauhid, keimanan, cinta, benci, kemudian ada keyakinan tentang kebenaran dan kebatilan, lalu cinta kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sabar atas bencana yang menimpa, serta ridho dengan takdir Allah. Nah, ini bagian dari an-nasihatu lillah. Tentu kalau mau diteruskan penjelasan dari beberapa ulama yang lain juga kita bisa temukan. Tapi maknanya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hayat As-Sindi tadi. Selanjutnya yang kedua, wali kitabihi, an-nasihatu li kitabihi. Maksudnya nasihat kepada kitabnya. Nasihat untuk kitabnya. Itu seperti apa? Ini masih kita mengacu pada penjelasannya Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah. Bentuknya adalah diantaranya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Kemudian meyakini semua yang ada di dalamnya. Dari mulai ayat pertama di surat pertama sampai dengan ayat terakhir di surat terakhir. 30 juz diyakini apa adanya. Mengimani semuanya. Allah perintahkan. Nah, kalau Allah perintahkan, maka kerjakan. Kalau Allah larang, maka tinggalkan. Oleh karena itu, nasihat kepada kitab atau nasihat untuk kitab itu bentuk lainnya adalah mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, memuliakan. Ada sikap ta'zim. Makanya kita sangat tersinggung, sakit hati ketika ada orang yang mempermainkan, ada orang yang melecehkan, ada orang yang menghina Al-Quran. Apalagi melecehkan tersebut dilakukan dengan sengaja. Nah, kemudian bentuk nasihat kepada kitab juga adalah membacanya dengan cara yang benar.
lalu mendahulukan Al-Quran dari yang lain. Meyakini bahwa ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, selain diyakini ilmu yang begitu banyak, isinya adalah kebenaran. Isi kebenaran. Al-Quran juga diyakini sebagai penyejuk bagi orang-orang yang beriman. Maka siapa yang mengikuti petunjuknya, mereka lah yang akan sampai kepada tujuan, dan mereka lah dikatakan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Dan sebaliknya, siapa yang menjauh, maka ia tersesat. Lalu berikutnya, yang ketiga, setelah lillahi, yang kedua likitabihi, yang ketiga wali rasulihi. Nasihat kepada Rasulnya, maksudnya apa? Nasihat untuk Rasulnya, maksudnya adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling, atau manusia yang paling utama, kekasih Allah SWT. Allah mengutus beliau SAW kepada umat manusia untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju petunjuk. Beliau menjelaskan kepada umat manusia apa yang membuat manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan mengingatkan, mewanti-wanti dari apa yang bisa membuat umat manusia sengsara, terjerumus dalam kebinasaan. Nah, kemudian mengimani atau nasihat kepada Rasulnya juga adalah mengikuti tuntunannya. Dan ketika mengikuti, disertai dengan sikap lapang dada. Bukan kesal, jengkel, atau merasa tersiksa, merasa tidak nyaman. Na'udzubillah. Dan juga termasuk nasihat kepada Rasulnya adalah menghidupkan sunnahnya. Kalau belum tahu, ya dimulai dari mengenali sunnahnya. Sunnah tentu dengan makna yang utuh, makna yang luas, tidak dimaknai dengan makna yang sempit, yang mencakup semua aspeknya. Nah, kemudian yang berikutnya, wali a'immatil muslimina, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, maksudnya adalah nasihat kepada para penguasa. Bentuknya apa? Bentuknya bisa berupa menerima perintah. Ya, menerima perintah, kalau itu perintah yang benar, artinya perintah itu mengajak umat manusia pada yang benar, maka siap untuk bersikap sami'na wa ata'na ketika mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kemaslahatan, bukan mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, karena prinsipnya jelas, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ruang ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada khaliq. Kemudian juga berusaha untuk memperbaiki
menasihati mereka kalau seandainya mereka khilaf, lupa, tersimpangkan dari jalan yang lurus, ada peluang untuk menasihati. Karena mereka juga manusia seperti kita. Bisa keliru, bisa salah. Mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, dan mengingatkan mereka agar tidak melakukan kesyirikan, kemungkaran, termasuk dalamnya adalah mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, berada di atas kebaikan. Karena kalau mereka baik, manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Dan yang terakhir, wa'ammatihim, nasihat kepada kaum muslimin secara umum, maknanya ada unsur ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam keburukan, dalam dosa. Lalu kalau mereka melakukan kebaikan, kita dukung. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita nasihati, kita ingatkan. Jadi ada fungsi amar ma'ruf, nahi mungkar, ada fungsi dakwah. Lalu kalau mereka melakukan kebaikan, maka kita mencintai. Hanya kita dukung mereka yang melakukan kebaikan. Dan kita cintai karena kebaikannya. Jadi kalau salah, ya ada ruang untuk saling mengingatkan. Karena sekali lagi mereka juga manusia biasa yang bukan maksum. Bisa berbuat kekeliruan, bisa berbuat kesalahan. Nah, ini makna dari an-nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan kebetulan kata yang digunakan adalah nasihah. Kita agak kesulitan menerjemahkannya kalau diterjemahkan dengan kata nasihat. Makanya tadi kita sampaikan terjemah harfiahnya. Seperti itu. Tapi kita merasa perlu untuk menjelaskan supaya tidak disalahpahami. Sebab pasti membingungkan kalau kita menerjemahkan dengan mengatakan menasihati Allah. Gimana menasihati Allah? Menasihati Rasul, apa enggak kebalik? Justru kita yang dinasihati Rasul. Nah, kalau menasihati pemimpin itu masih bisa dipahami. Menasihati masyarakat secara umum, kaum muslimin secara luas, itu masih bisa dipahami. Tapi kalau menasihati Allah, menasihati kita, menasihati Rasul, nah ini penjelasannya seperti yang tadi disampaikan, dan itu penjelasan seperti itu bisa kita temukan dari beberapa ulama. Ada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, Imam Nawawi, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Nah, ini ciri yang ke-11 dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena waktu Isya sudah masuk, maka kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan malam ini sampai di poin ke-11. Itu masih tersisa satu poin lagi dari bahasan terakhir buku Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yang artinya kalau dengan selesainya poin ke-12 berarti selesai pula bahasan dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.